kembali adik-adik. Saat ini kita belajar tentang aplikasi turunan menentukan nilai dan jenis stasioner. Di sini ada tujuan pembelajaran kita: menentukan fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, titik balik maksimum, nilai maksimum minimum, titik belok turun dan belok naik. Namun pada saat ini kita hanya membahas 1 sampai 5 saja dulu ya. Oke. Nah, di sini ada dua tahap ya, bukan dua tahap, dua cara ya, dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua ya. Nah, uji turunan pertama 1. Jika turunan pertama lebih dari 0 itu fungsinya naik ya, untuk X kurang dari A, di mana ini adalah syarat stasioner ya, syarat stasioner ya. Maksudnya begini, setelah kita turunkan fungsi fx nya, selanjutnya adalah mencari si pembuat 0 turunan pertama tersebut. Nah, sedangkan ini lebih dari 0 kita peroleh dari mana? Lebih dari 0 ini kita peroleh dari interval garis. Itu nanti jelas saya jelaskan pada contoh ya, dan pada grafik ini juga. Nah, apabila turunan pertama itu kurang dari 0 untuk X lebih dari A, maka itu turun. Maksudnya kalau F aksennya turunan pertama yang lebih dari 0 itu naik, F aksen X nya kurang dari 0 itu turun ya. Maka A ini tadi si pembuat 0 nya disubstitusi ke fungsi asal, maka didapat FA itu adalah titik balik maksimum, dan FA nya merupakan nilai maksimum. Ini grafiknya ya, jelas ini grafiknya. F aksen lebih dari 0 naik, F aksen kurang dari 0 itu turun ya. Ini A ini adalah si pembuat 0 nya. Nah, ini kan jelas intervalnya dari mana. Oke. Nah, yang kedua, ini F aksen kurang dari 0 itu turun ya, turun. Ini dia turun, ini fungsinya turun. Lalu F aksen X lebih dari 0 itu naik, sedangkan A ini merupakan nilai minimum ya. A ini dimasukkan ke fungsi awal, didapat FA itu adalah titik balik minimum, sedangkan FA nya merupakan nilai minimum. Nah, itu menggunakan uji turunan pertama ya. Nah, uji turunan kedua itu berbeda dengan uji turunan pertama. Untuk fungsi naik ya, fungsi naik pada turunan kedua itu kurang dari 0 naik, sedangkan untuk turunan pertama itu turun. Kebalikannya ya, kebalikannya. Lalu apabila turun, itu turunan kedua itu lebih dari 0 itu turun. Nah, sedangkan untuk turunan pertamanya naik. Jadi kebalikannya, kalau kurang dari 0 pada turunan pertama itu turun, maka turunan keduanya naik. Kalau turunan pertamanya lebih dari 0 itu naik, turunan kedua turun. Nah, ini ada catatan, jika turunan keduanya itu sama dengan 0, kita gunakan turunan pertama untuk menentukan apakah naik, apa turun, atau belok ya. Itu dia. Jadi untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh. Ini dia. Diketahui ini fungsinya. Pertanyaannya, fungsi fx naik pada interval, fungsi fx turun pada interval, titik balik maksimum, titik balik minimum, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini dengan menggunakan uji turunan pertama. Ini fungsinya ya, ini fungsinya. Tahap pertama kita turunkan dulu, ini turunan pertamanya. Setelah kita turunkan, didapat turunan pertama, kita cari pembuat nolnya selanjutnya. Nah, ini dapat si pembuat nolnya. Caranya ini ya, ini si pembuat nolnya ya. Ini kenapa saya ubah menjadi A, ini kenapa saya ubah menjadi FA, itu agar sesuai dengan ini yang saya jelaskan tadi ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, supaya tidak bingung. Nah, untuk selanjutnya sudah dapat si pembuat nolnya tadi, kita nggak tahu apakah ini stasioner, si pembuat nol itu adalah stasioner.
Kita nggak tahu apakah stasioner maksimum ini atau minimum ini, atau sebaliknya, ataukah ini maksimum atau minimum. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, kita tahu itu dari cara mengujinya, ya, mengujinya pada interval. Ini positif adalah naik, negatif turun, positif naik, ya. Oke, 0 dan 2 ini merupakan titik stasioner. Kita tidak tahu stasioner mana yang maksimum, stasioner mana minimum, ya. Oke, sekarang kita lakukan pengujian. Ini kita ambil -1. Kita uji kemana? Ke turunan pertama. -1 kuadrat 1. 3 kali 1 3. Dikurang 6 kali -1 -6. Berarti 3 kurang -6 9. Positif. Lalu kita ambil di sini. Kalau positif berarti F aksennya lebih dari 0. Naik. Ya, naik. Ya, sedangkan ini puncaknya ini adalah stasionernya berapa? 0. Ini dari dia. Berarti ini 0. Ini merupakan maksimum, ya, maksimum. Oke, kita ambil sekarang 1. Kita substitusi keturunan pertama. 1 kuadrat 1. 6 kali 1 6. 3 kali 1 3. 3 kurang 6 negatif. Maka ini negatif. Berarti turun. Ini dia. F aksen kurang dari 0, turun, ya. Ini turun. Set. Dan 2 adalah minimum. Jadi kita sudah tahu 0 itu maksimum, 2 itu minimum. Lalu kita lanjut. Set. Kita ambil 3. Ya, kita substitusi ke turunan pertama. 3 kuadrat 9. 3 kali 9 27. Dikurang 6 kali 3 18. 27 kurang 18. Positif. Berarti naik, ya. Oke, kita sudah tahu begini grafiknya. Positif itu naik, negatif turun, positif itu naik. Nah, sekarang kita mau menentukan FA-nya. FA itu adalah si pembuat 0 tadi kita masukkan atau kita substitusi ke fungsi asal. Ya, fungsi asal 0. Masukkan. Nah, ini 5 dapat. Lalu fungsi asal yang kedua itu 2. Set, kita masukkan. Itu akan diperoleh 1. Ya, diperoleh 1. Maka didapat 0,5 dan 2 1. Ini merupakan titik balik maksimum, titik balik minimum. Sedangkan 5 ini adalah nilai maksimum, sedangkan 1 ini adalah nilai minimum. Maka ini dia Fx x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 5 naik pada interval. Ini dia positif. Set. Berarti kurang dari 0, lebih dari 2. Ini dia. Lalu yang B. Turun. Pada interval turun. Ini dia. Di antara 0 dan 2. Berarti lebih dari 0, kurang dari 2. Titik balik maksimum. Ini dia. AFA. FA ini diperoleh dari A ini disubstitusi ke fungsi asal. Lalu minimum yaitu ini, ya, AFA. Lalu nilai maksimum itu FA puncak, ya, bukit, ya. Lalu minimum itu FA lembah. Nah, itu dengan menggunakan uji turunan pertama, ya. Lalu menentukan fungsi fungsi naik, fungsi turun dengan uji turunan kedua juga boleh, ya. Ingat, kalau tadi uji turunan kedua itu naik kurang dari 0, turun lebih dari 0, turunan keduanya, ya. Oke, ini, ya. Ini fungsi awalnya itu adalah ini dia fungsi awalnya, ya. Ini fungsi awalnya. Maka ini turunan keduanya. Ini turunan pertama, turunan kedua. Jadi tidak usah kita bahas lagi karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Turunan kedua artinya 2 kali diturunkan, ya. Caranya sama dengan turunan pertama, ya. Sama caranya. Nah, ini si pembuat 0 tadi. Si pembuat 0 itu kita peroleh dari dari turunan pertama
Lalu kita cari si pembuat nolnya atau turunan pertama itu sama dengan 0 kita buat. Didapat A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 2. Lalu disubstitusi ke turunan kedua, ini masuk, naik ya. Kan kurang dari 0, negatif 6 itu kan kurang dari 0. Seperti yang tadi kan kurang dari 0, naik ya. Lalu yang kedua turun. Ya turun. Kenapa turun? Ya lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Ini ya, lebih dari 0, turun. Oke, jadi semoga bermanfaat. Selamat belajar. Ingat selalu jaga jarak. Terima kasih.